Kalah kok rusuh? Inilah detik-detik panas setelah laga PSM Makassar versus Persib Bandung berakhir dramatis. Persib yang menang lewat gol injury time justru harus menghadapi situasi mencekam di Stadion Gelora B.J. Habibie. Supporter turun ke lapangan, flare menyala di mana-mana, asap memenuhi stadion, dan para pemain Persib terlihat berlarian menuju ruang ganti demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemenangan yang seharusnya dirayakan dengan penuh sukacita berubah menjadi kepanikan. Julio Cesar dan pemain Persib lainnya yang baru saja membawa Maung Bandung semakin dekat ke gelar juara harus buru-buru diamankan dari situasi panas di lapangan. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi setelah peluit panjang dibunyikan? Apakah ini bukti tekanan besar di akhir musim mulai tak terkendali? Simak video ini sampai habis karena drama setelah pertandingan ini benar-benar bikin merinding. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan tekan tombol like kalau kalian ingin terus update berita panas seputar Persib dan sepak bola Indonesia. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian, terutama sesama bobotoh, supaya mereka tahu bagaimana panasnya drama di Parepare setelah Persib menang dramatis. Drama besar tersaji di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu 17 Mei 2026 malam WIB. Duel pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 antara PSM Makassar melawan Persib Bandung benar-benar menjadi pertandingan yang penuh tekanan, gengsi, dan emosi tinggi. Bukan hanya soal 3 poin, laga ini juga menyangkut nasib Persib dalam perburuan gelar juara musim ini. Persib Bandung datang ke Parepare dengan status sebagai pemuncak klasmen sementara. Tim berjuluk Maung Bandung itu membawa misi besar untuk menjaga jarak dari Borneo FC Samarinda yang terus menempel ketat di posisi kedua. Karena itu, laga tandang melawan PSM Makassar menjadi ujian mental yang sangat penting bagi skuad Persib. Bermain di kandang PSM jelas bukan perkara mudah. Dukungan supporter tuan rumah membuat atmosfer pertandingan terasa panas sejak menit awal. PSM Makassar mencoba langsung menekan dan memanfaatkan semangat bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun Persib tidak datang hanya untuk bertahan. Maung Bandung tetap berani memainkan bola dan membangun serangan dengan sabar. Pada awal pertandingan, kedua tim terlihat saling membaca kekuatan masing-masing. PSM beberapa kali mencoba menekan lewat serangan dari sisi sayap, sementara Persib berusaha mengontrol tempo permainan melalui lini tengah. Tom Hey menjadi salah satu pemain yang terlihat sangat penting dalam mengatur alur serangan Persib. Tekanan demi tekanan terus dibangun Persib. Meski bermain sebagai tim tamu, Maung Bandung menunjukkan karakter tim besar. Mereka tidak panik menghadapi tekanan publik tuan rumah. Justru Persib mampu perlahan mengambil kendali permainan dan mulai menciptakan peluang berbahaya ke area pertahanan PSM. Momen penting akhirnya datang pada menit ke-33. Berawal dari pergerakan Berguinho yang mampu melihat ruang kosong, bola kemudian diberikan kepada Tom Hey. Gelandang Persib itu tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dengan tendangan keras yang terarah, Tom Hey berhasil menjebol gawang PSM Makassar. Gol tersebut langsung membuat pemain Persib bersorak. Maung Bandung unggul 1-0 di kandang lawan. Gol Tom Hey bukan hanya membuka keunggulan, tetapi juga memberi suntikan kepercayaan diri besar bagi Persib. Di saat tekanan pertandingan begitu tinggi, Persib mampu menunjukkan ketenangan dan kualitas penyelesaian akhir. PSM Makassar tentu tidak tinggal diam. Setelah tertinggal, tim Juku Eja mencoba meningkatkan intensitas serangan. Mereka berusaha membalas cepat agar tidak semakin tertekan. Namun Persib mampu menjaga organisasi permainan dengan cukup baik. Keunggulan 1-0 membuat Persib semakin nyaman mengatur tempo. Mereka tidak terburu-buru dalam menyerang, tetapi tetap berbahaya ketika mendapatkan kesempatan. Babak pertama pun menjadi bukti bahwa Persib datang ke Parepare dengan mental kuat dan ambisi besar untuk membawa pulang kemenangan. Memasuki babak kedua, suasana pertandingan semakin panas. PSM Makassar yang tertinggal 1 gol langsung mencoba tampil lebih agresif. Bermain di depan pendukung sendiri, tim Juku Eja tidak ingin begitu saja menyerah dari Persib Bandung. Mereka sadar kekalahan di kandang akan menjadi pukulan besar, apalagi laga ini berlangsung di fase akhir kompetisi. PSM mulai menaikkan garis serangan. Para pemain tuan rumah lebih berani menekan pertahanan Persib sejak awal babak kedua. Intensitas permainan meningkat.
Duel-duel fisik di lini tengah semakin sering terjadi dan tempo pertandingan berubah menjadi lebih cepat. Persib Bandung sebenarnya masih berusaha menjaga ritme permainan. Maung Bandung tetap tenang meski tekanan dari PSM semakin kuat. Namun PSM berhasil memanfaatkan momentum. Mereka terus mencari celah di pertahanan Persib dan berusaha memaksa pemain belakang Maung Bandung melakukan kesalahan. Upaya PSM akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-54. Berawal dari skema serangan yang dibangun dengan rapi, Ananda Raihan mampu memberikan umpan penting kepada Yuran Fernandes. Pemain PSM tersebut berhasil memaksimalkan peluang dan mencetak gol penyama kedudukan. Gol Yuran Fernandes langsung membuat skor berubah menjadi 1-1. Stadion Gelora B.J. Habibie langsung bergemuruh. Supporter PSM yang sejak awal memberikan tekanan kepada tim tamu kembali mendapatkan harapan. Gol tersebut membuat pertandingan kembali terbuka dan semakin menegangkan. Bagi Persib, gol penyama kedudukan itu menjadi alarm keras. Maung Bandung tidak bisa lagi hanya mengandalkan keunggulan yang sudah hilang. Mereka harus kembali mencari gol jika ingin menjaga peluang juara tetap berada di tangan sendiri. Setelah skor imbang, pertandingan berjalan semakin ketat. PSM Makassar mendapatkan tambahan energi dari gol Yuran Fernandes. Mereka mencoba terus menekan dan memanfaatkan dukungan supporter. Sementara itu, Persib berusaha membalas dengan serangan-serangan cepat. Tom Hey tetap menjadi pusat permainan Persib di lini tengah. Ia beberapa kali mencoba mengalirkan bola ke area depan untuk membuka ruang. Berguinho juga terus bergerak mencari celah di pertahanan PSM. Namun pertahanan tuan rumah tampil lebih rapat setelah berhasil menyamakan kedudukan. Kedua tim kemudian terlibat jual beli serangan. PSM ingin membalikan keadaan, sementara Persib tidak ingin kehilangan poin penting. Setiap serangan terasa berbahaya karena kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar. Situasi ini membuat pertandingan semakin sulit ditebak. Persib yang sedang mengejar gelar juara harus berjuang keras menghadapi tekanan PSM. Di sisi lain, PSM tampil penuh semangat untuk mengamankan harga diri di kandang sendiri. Saat pertandingan mulai memasuki menit-menit akhir, tensi laga antara PSM Makassar dan Persib Bandung semakin meningkat. Skor 1-1 membuat kedua tim sama-sama berada dalam tekanan besar. Bagi PSM, tambahan 1 poin di kandang sendiri tentu belum cukup memuaskan. Namun bagi Persib, hasil imbang jelas terasa sangat beresiko karena bisa mengganggu langkah mereka dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025-2026. Persib Bandung terus mencoba mengambil alih kendali permainan. Tim Maung Bandung sadar bahwa kemenangan di Parepare akan sangat berarti untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen. Karena itu, meski laga berjalan ketat, para pemain Persib tetap berusaha sabar membangun serangan dari lini tengah. Tom Hey kembali menjadi salah satu motor penting permainan Persib. Setelah sebelumnya mencetak gol pembuka, ia terus berperan dalam mengatur tempo dan mengirimkan bola-bola berbahaya ke area pertahanan PSM. Setiap sentuhannya memberi ancaman karena PSM harus bekerja ekstra untuk menutup ruang gerak para pemain Persib. PSM Makassar sendiri tidak hanya bertahan. Tim tuan rumah beberapa kali mencoba keluar menyerang lewat serangan balik cepat. Namun Persib terlihat lebih dominan dalam fase akhir pertandingan. Tekanan demi tekanan diberikan ke pertahanan Juku Eja, terutama melalui bola-bola mati dan umpan dari sisi lapangan. Ketika waktu normal hampir habis, banyak yang mulai mengira pertandingan akan berakhir imbang. Suasana mulai tegang karena Persib belum juga menemukan gol kedua. Para pemain Maung Bandung terus mencoba, tetapi pertahanan PSM masih mampu menahan serangan demi serangan. Namun, drama besar akhirnya terjadi di masa injury time. Pada menit ke-90+6, Persib mendapatkan peluang emas melalui sepak pojok. Tom Hey berdiri sebagai eksekutor. Dengan ketenangan tinggi, ia mengirimkan bola ke area berbahaya di depan gawang PSM. Bola hasil sepak pojok itu kemudian disambut oleh Julio Cesar. Dengan timing yang tepat, Julio Cesar berhasil memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan yang mengarah ke gawang. Bola pun masuk dan membuat Persib kembali unggul 2-1. Gol tersebut langsung mengubah suasana pertandingan. Para pemain Persib berlari melakukan selebrasi karena tahu betapa pentingnya gol itu. Julio Cesar menjadi pahlawan di saat paling menentukan. Sundulannya bukan hanya membawa Persib unggul, tetapi juga memberi harapan besar menuju gelar juara. Bagi Persib, gol injury time itu menunjukkan mental juara yang luar biasa.
Mereka tidak menyerah meski pertandingan berjalan sulit. Mereka tetap menekan sampai detik akhir dan akhirnya mendapatkan hasil yang sangat berharga. Kemenangan dramatis atas PSM Makassar menjadi bukti bahwa Persib mampu bertahan dalam tekanan besar. Di laga sepenting ini, Maung Bandung menunjukkan karakter kuat, kesabaran, dan keyakinan sampai peluit akhir berbunyi. Kemenangan dramatis atas PSM Makassar menjadikan Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Tambahan 3 poin dari Stadion Gelora B.J. Habibie membuat Maung Bandung mengoleksi 78 poin dari 33 pertandingan. Hasil ini menjadi sangat penting karena Persib kini unggul 2 angka atas pesaing terdekatnya Borneo FC Samarinda pada waktu yang sama. Borneo FC gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Situasi tersebut membuat peluang juara Persib semakin terbuka lebar. Dengan 1 pertandingan tersisa, nasib gelar kini berada di tangan mereka sendiri. Persib tidak perlu bergantung pada hasil tim lain selama mampu mendapatkan hasil positif di laga terakhir. Pertandingan pamungkas akan terasa sangat spesial bagi Persib dan Bobotoh. Maung Bandung dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 23 Mei 2026. Laga itu berpotensi menjadi panggung juara di depan pendukung sendiri. Jika Persib menang, gelar juara akan langsung mereka pastikan. Bahkan hasil imbang pun sudah cukup untuk membawa Persib menjadi juara, karena mereka unggul head-to-head atas Borneo FC. Kondisi ini membuat posisi Persib sangat menguntungkan menjelang pekan terakhir. Sementara itu, Borneo FC masih memiliki peluang, tetapi situasinya sangat berat. Mereka wajib menang pada laga terakhir melawan Malut United dan di saat yang sama harus berharap Persib kalah di kandang sendiri. Skenario tersebut jelas tidak mudah, apalagi Persib akan bermain di hadapan Bobotoh yang siap memberi dukungan penuh. Namun kemenangan besar Persib di Parepare tidak hanya meninggalkan cerita manis. Setelah peluit panjang berbunyi, suasana stadion berubah mencekam. Sejumlah supporter terlihat turun ke lapangan dan membuat situasi tidak kondusif. Dari tribun, flare, kembang api dan petasan juga dinyalakan. Asap tebal mulai memenuhi area stadion dan membuat situasi semakin tegang. Para pemain Persib yang awalnya merayakan kemenangan akhirnya harus segera bergerak menuju ruang ganti. Terdengar instruksi agar para pemain segera masuk demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Skuad Maung Bandung pun berlari meninggalkan lapangan saat situasi mulai memanas. Meski akhir laga diwarnai kericuhan, kemenangan ini tetap menjadi momen penting bagi Persib. Mereka kini tinggal selangkah lagi menuju gelar juara. Jika berhasil mengunci gelar musim ini, Persib berpeluang mencetak sejarah besar sebagai tim pertama juara 3 kali beruntun di era modern sepak bola Indonesia. Kemenangan dramatis Persib Bandung atas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare ternyata tidak hanya menyisakan cerita soal goal injury time dan perabutan gelar juara. Setelah pertandingan berakhir, suasana stadion berubah menjadi mencekam. Situasi yang awalnya penuh ketegangan di atas lapangan berlanjut menjadi kericuhan di area stadion setelah peluit panjang dibunyikan. Para pemain Persib Bandung sempat merayakan kemenangan 2-1 yang mereka raih secara dramatis. Gol Julio Cesar pada menit akhir pertandingan membuat skuad Maung Bandung begitu emosional. Wajar saja, kemenangan itu sangat penting karena membawa Persib semakin dekat dengan gelar juara BRI Super League 2025-2026. Namun, momen selebrasi tersebut tidak berlangsung lama. Beberapa supporter terlihat mulai turun ke lapangan. Kondisi ini membuat situasi berubah cepat. Para pemain yang sebelumnya masih berada di area lapangan langsung mendapat instruksi untuk segera masuk ke ruang ganti. Dari tribun stadion, flare mulai menyala. Asap putih dan abu-abu perlahan memenuhi area lapangan. Tidak hanya flare, suara petasan dan kembang api juga terdengar dari dalam stadion. Suasana yang sudah panas semakin tidak terkendali ketika massa terus bergerak masuk ke area pertandingan. Pemain Persib yang berada di lapangan pun terlihat berlarian menuju ruang ganti. Langkah cepat ini dilakukan untuk menghindari potensi benturan dengan massa yang sudah memasuki lapangan. Dalam situasi seperti ini, keselamatan pemain menjadi prioritas utama. Terdengar pula teriakan dari seseorang yang meminta para pemain segera masuk. Seruan "masuk, masuk" menjadi tanda bahwa kondisi di lapangan sudah tidak aman untuk tetap melakukan selebrasi. Para pemain Persib akhirnya menghentikan perayaan mereka dan langsung meninggalkan lapangan.
Kondisi ini tentu menjadi sorotan besar. Sepak bola seharusnya menjadi ajang persaingan yang sportif, bukan berakhir dengan suasana mencekam. Kekalahan memang menyakitkan, apalagi terjadi lewat gol di masa injury time. Namun, aksi turun ke lapangan, menyalakan flare dan menciptakan kepanikan jelas menjadi hal yang sangat disayangkan. Bagi Persib, insiden ini menjadi pengalaman pahit di balik kemenangan manis. Mereka sukses membawa pulang 3 poin penting, tetapi harus meninggalkan stadion dalam suasana tidak nyaman. Para pemain yang seharusnya bisa menikmati kemenangan besar justru harus berlari ke ruang ganti demi keselamatan. Drama di Parepare pun menjadi pembicaraan luas, bukan hanya karena Persib menang secara dramatis, tetapi juga karena situasi selepas laga yang membuat banyak pihak prihatin. Pertandingan besar yang seharusnya ditutup dengan rasa hormat justru berakhir dengan kericuhan yang mencoreng atmosfer sepak bola. Di balik suasana panas dan kericuhan yang terjadi setelah pertandingan, satu hal tidak bisa dibantah. Persib Bandung kembali menunjukkan mental juara. Bermain di kandang lawan, mendapat tekanan besar, sempat disamakan, lalu menang lewat gol injury time adalah bukti bahwa Maung Bandung memiliki karakter kuat sampai menit terakhir. Kemenangan atas PSM Makassar bukan kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan yang bisa menjadi titik penting dalam perjalanan Persib menuju gelar juara musim ini. Dengan tambahan 3 poin, Persib tetap berada di puncak klasemen dengan 78 poin dari 33 pertandingan. Posisi ini membuat mereka unggul 2 angka dari Borneo FC Samarinda. Yang membuat situasi semakin menguntungkan bagi Persib, Borneo FC gagal menang pada laga pekan ke-33. Mereka hanya bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara. Hasil tersebut membuat Persib kini memegang kendali penuh dalam persaingan juara. Artinya nasib Persib berada di tangan mereka sendiri. Satu laga terakhir akan menjadi penentu segalanya. Persib dijadwalkan menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 23 Mei 2026. Laga itu bukan sekedar pertandingan penutup musim, tetapi bisa menjadi pesta juara di depan bobotoh. Jika Persib menang, gelar juara akan langsung mereka kunci. Bahkan hasil imbang juga masih cukup membuat Persib menjadi juara karena unggul head-to-head atas Borneo FC. Situasi ini membuat Persib berada di posisi yang sangat kuat menjelang pekan terakhir. Namun Persib tetap tidak boleh lengah. Tekanan di laga terakhir pasti sangat besar. Bermain di kandang sendiri dengan peluang juara di depan mata bisa menjadi keuntungan tetapi juga bisa menjadi beban. Para pemain harus tetap fokus dan tidak terbawa euforia terlalu cepat. Borneo FC memang berada dalam posisi sulit, tetapi mereka belum sepenuhnya tersingkir. Mereka masih punya peluang kecil jika mampu menang atas Malut United dan berharap Persib kalah dari Persijap Jepara. Karena itu, Persib harus memastikan semuanya selesai dengan usaha sendiri. Kemenangan dramatis di Parepare menjadi modal mental yang sangat besar. Gol Julio Cesar di menit akhir membuktikan bahwa Persib tidak mudah menyerah. Tom Hai juga kembali menunjukkan peran penting baik lewat gol pembuka maupun kontribusinya dari bola mati yang berujung gol kemenangan. Jika Persib berhasil menjadi juara musim ini, mereka berpeluang mencatat sejarah besar. Maung Bandung bisa mengukuhkan diri sebagai salah satu tim paling dominan di era modern sepak bola Indonesia, terlebih jika benar-benar mampu meraih gelar juara 3 kali berturut-turut. Kini semua mata tertuju ke GBLA. Bobotoh tentu sudah menanti momen besar itu. Setelah drama, tekanan, dan kemenangan penuh emosi di Parepare, Persib tinggal selangkah lagi menuju pesta juara. Tapi sebelum peluit akhir laga terakhir berbunyi, perjuangan belum benar-benar selesai.